RVM-nya ya. Nah dia padahal ini udah posisi panas ya, harusnya ketika kita hidupkan ya minimal ada di satu, naik sedikit kemudian dia turun perlahan, itu normalnya guys ya. Nah, harus bersih kalau kerja ya. Terus nanti jangan lupa ininya dikasih ini guys, kita masih menggunakan ini ya, aman loh, aman, nggak panas. Ini buat seal-seal atau karet-karet rem juga bisa ya, ini kayak gini nih. Nah, tapi nanti dimasukinnya di sana ya, di unitnya ketika sudah terpasang si throttle bodinya ini guys. Kita copot dulu bagian baterainya, kemudian baru kita lepasin semua soket-soket yang ada di throttle bodinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Juga kita selalu diberikan rezeki yang berkah, barokah. Kemudian kita selalu dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya buat diri kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita semuanya juga dimanapun berada. Oke, kali ini Andika kedatangan satu unit Xenia 1000 ya, Xenia 1000 tipe LI, dengan keluhan si idle nggak normal, dia lambat sekali turun, kemudian tinggi ya di atas 1 RVM atau 1000 RVM. Nanti kita cek, kita periksa apa yang terjadi dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menemukan masalah seperti ini. Ini nggak beda jauh dengan Avanza ya, kemudian Xenia 1,3 juga, pokoknya hampir-hampir sama. Grand Max, kecuali di Honda, kemudian di Nissan Grand Livina itu harus melakukan idle learning menggunakan scan atau manual bisa ya, tapi kita selalu menggunakan scanner. Kita lakukan idle learning untuk Nissan, kemudian Honda, itu prosedurnya. Oke, coba kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk engine check kita lihat ya, engine checknya padam nggak ketika hidup ya. Aduh, malah ada musik. Sorry, malah ada musik lagi. Oke, nanti kita lanjut guys. Oke, untuk engine checknya mati, alhamdulillah. Kita lihat RVM-nya ya. Nah dia padahal ini udah posisi panas ya, harusnya ketika kita hidupkan ya minimal ada di satu, naik sedikit kemudian dia turun perlahan, itu normalnya guys ya. Nah ini ada di berapa ini, hampir 2000 ya. Ini kan satu itu 1000, kemudian 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 RVM. Nah ini ada di 1,9. Oke, nanti kita cek apa yang terjadi. Oke, untuk penampakan engine-nya seperti ini guys ya, seperti ini. Nanti kita buka bagian throttle body, kita lihat, terus sensor ISC nya juga, idle sensor speed, nanti kita bersihin, kita lihat, kita cek. Kemudian satu lagi guys, hati-hati kalau untuk Xenia 1000, kalau misalkan udah buka-buka cover valve, ini hati-hati di bagian baut yang sini ya. Nah ini jangan terlalu kencang, karena apa? Karena si karetnya itu dia kan agak ke dalam, nggak sampai ke sini nih. Ini biasanya patah ya, banyak yang gagal, nanti kalau sudah patah kan berabe, repot, sering bocor oli. Nah itu perhatian ya.
Oke, nanti kita bongkar si throttle bodinya, sekalian kita bersihin sensor ISC-nya juga. Pokoknya kita tune up ya, kita tune up apa yang terjadi. Mungkin bisa jadi selang yang bocor atau ada selang yang lepas juga, bisa jadi ya. Oke, kita tunggu berikutnya guys. Oke, pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membongkar ini ya throttle body, kita buka dulu atau lepas dulu di bagian solenoid sensor ISC nya ya, dengan cara kita kontak lagi ya, kemudian sambil ditarik ya. Terus karet ini, o-ring ini nggak boleh hilang nih, kita pisahin dulu guys. Kontak A, matiin, kontak, matiin, terus sampai keluar ya. Terus nah kayak gini guys ya. Jadi jangan dipaksa dikeluarin, bisa patah. Nah baru kita lepas bagian throttle bodinya, kita turunkan. Oke, nanti kita lanjut, kita bersihin guys. Oke, sudah kita lepas throttle bodinya, nanti tinggal kita bersihin ya. Sangat kotor sekali tuh, sangat kotor sekali. Nanti kita bersihin terutama di bagian sininya juga nih. Ini untuk ISC ya, dan ini sensor ISC nya juga nanti kita bersihin juga. Ya, kotor banget. Biarin dulu supaya keluar dulu kotorannya ya. Nah ini untuk sensornya jangan ragu-ragu ya, kita semprot juga bagian sininya guys, kayak gini nih. Ini hanya untuk praktek aja ya, jangan ragu-ragu, kita semprot aja guys. Kotor banget kan ya, kayak gini guys. Banget, nanti kita bersihin seluruhnya. Oke, sudah kita bersihkan guys di bagian throttle bodinya kayak gini ya. Kan jadi bersih lagi, harus bersih kalau kerja ya. Terus nanti jangan lupa ininya dikasih ini guys, kita masih menggunakan ini ya, aman loh, aman, nggak panas. Ini buat seal-seal atau karet-karet rem juga bisa ya, ini kayak gini nih. Tapi nanti dimasukinnya di sana ya, di unitnya ketika sudah terpasang si throttle bodinya ini guys. Jangan lupa ini juga lubang ini harus dibersihin juga nih. Lubang yang ini harus bersih, pokoknya nggak boleh ada kotoran. Nanti kayak gini, biasa pakai sistem on off, nanti supaya masuk, kemudian dipasang ke throttle body. Terus nanti cara resetnya juga gampang sebenarnya,
di reset juga nggak apa-apa ya. Kalau untuk Toyota kemudian Xenia itu nggak apa-apa ya, kecuali Honda terus Grand Livina. Nah itu harus kita lakukan idle learning dulu. Jadi intinya jangan pernah ragu-ragu membersihkan throttle body ya, apalagi yang throttle body by wire itu yang sudah elektrik, yang menggunakan sistem motor. Itu paling enak ya. Yang penting kita cabut baterai dulu sebelum kita buka si throttle bodinya, kemudian baru kita lepasin semua soket-soketnya guys. Kalau misalkan nggak bisa untuk melakukan idle learning ya, bisa dengan cara kita copot dulu bagian baterainya, kemudian baru kita lepasin semua soket-soket yang ada di throttle bodinya. Nah ini udah bersih ya, enak kan, full. Nah, lubang ininya juga bersih tuh kan. Oke, nanti kita pasang ke unit seperti apa hasilnya. Pokoknya intinya kerjanya yang bersih, rapi, teliti, telaten, sabar, nggak boleh terburu-buru. Kita cermati, kemudian kita analisa dengan baik. Jangan sampai ada hal-hal yang kira-kira setelah kita pasang terjadi kesalahan. Capek juga kan, kita bongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Itu karena si analisanya itu kurang cermat, kurang baik ya. Intinya kerja itu kita harus tahu prosedural kerjanya seperti apa, sistemnya seperti apa, kemudian cara kerjanya seperti apa di sebuah mekanisme. Ini kan sifatnya ini kan mekanisme ya, mekanisme, cuman setelah dilakukan mekanisme dia akan berubah menjadi sistem elektrikal. Itu guys, seperti ini sensor TVS kan, ini untuk melaporkan buka tutup si throttle body ini nih, berapa derajat. Nah ini guys, ini direkam, kemudian datanya nanti akan dilaporkan ke ECU ya, berapa derajat sudut buka si koin ini guys. Kemudian ISC, idle sensor speed, ini tugasnya untuk apa namanya, mengatur ya, mengatur idle atau langsam, baik dalam keadaan posisi mesin di pagi hari pertama start, kemudian ketika sudah panas. Nah ini nanti dia yang mengatur, yang apa namanya, mengendalikan ya, yang mengendalikan. Biasanya kalau pagi-pagi banget itu ketika di start itu hampir di 1500, baru dia akan turun perlahan-perlahan turun sampai ke 800 atau 7,5 rpm ya. Ini tugasnya ini guys, sensor ISC, idle speed control ya. Oke, nanti kita pasang. Nah ini bersihin ini nggak boleh pakai benda-benda yang tajam ya. Kita cari bambu kecil, kita sogrok-sogrok, kemudian sebelah sininya juga, terus lubang-lubang ininya juga pakai bambu ya. Nggak boleh pakai benda keras, bisa cacat, rusak, kemudian terjadi kebocoran guys. Tapi kelihatannya ini untuk si gobangnya ini masih bagus ya, masih bagus. Oke, kita pasang dulu guys. Oke, sudah terpasang ke unit ya. Tinggal kita pasang si sensor ISC nya ya. Jangan lupa ini dikasih pelumas dulu guys. Kasih pelumas, kemudian masukin pernya ya, kayak gini guys. Jangan dipaksa ya. Nah, sudah ngeklop kayak gini nih, sudah nggak bisa berputar, baru kita on kan ya. Oke, di on matiin.
On. Matiin. Bentar, sebentar. Sebentar, susah ya. Di itu aja, apa namanya, di on aja, di on. Sini hanya turun. Cabut baterai yang negatif aja tuh. Baterai yang negatif. Bentar guys, susah ya. Biasanya dia kalau ini kan mau di on atau off, mungkin ini mau dicabut baterai ya. Coba dipasang. Itu on, posisi on. Ya. Nah, cabut. Nah, kayak gini nih. Coba, yuk. Tempel. Cabut. Nah, sampai mentok kayak gini ya. Tapi jangan dulu dipasang. Nanti kalau udah dipasang ke sini, ready, siap hidup baru ya. Oke, nanti kita pasang dulu guys. Oke, kita coba guys. Caranya gini guys, caranya gini nih. Nah, ini kan baru kita pasang, belum kita apa-apain. Caranya kita on. 1 2 3 4 5. Matiin lagi. On lagi 1 2 3 4 5. Off lagi, baru kita langsung start ya. Kita lihat hasilnya guys. Nah, itu kan. Nah, nanti dia akan perlahan turun ke bawah, mentok ke 750 atau ke 800 guys. Ini kan masih posisi dingin ya. Masih posisi dingin. Dia akan turun. Dia akan turun sendiri perlahan-lahan ya, menyesuaikan diri. Tadi kan sempat sampai di 2000 rpm ya ketika pertama kali datang ya. Sekarang dia udah mulai normal, mulai beradaptasi. Nah, itu cara kerja ya, cara kerja yang benar, yang baik. Nggak usah tergesa-gesa, jangan asal main ganti ISC dan sebagainya. Tapi kita analisa dulu, kita cek dulu, kita cari dulu penyebabnya, apa yang menyebabkan si RPM itu bisa tinggi ya. Oke, tunggu guys ya, karena ini masih dingin juga ya. Tapi kalau biasanya kalau udah kayak gini biasanya normal ya. Dia di RPM 1000 RPM masih dingin, nanti dia akan turun sendiri guys. Coba kita matiin lagi. Nah, dia akan turun tuh. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama guys. Oke.